Demokrasi budaya tinggi adalah salah satu cikal bakal munculnya korupsi di Kota Batu. Orang yang nggak mau korupsi, yang kritis dianggap orang aneh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sambes di Podcast S. Kali ini meskipun kita harus mendinginkan suasana seperti girohnya Podcast S, yaitu ngadem-ngademi, tapi tidak bisa dipungkiri sebelum pertemuan ini tadi judulnya adalah Gunung Es Korupsi di Kota Batu. Ternyata saya sebelum open ini ketemu dengan narasumber, beliau menyarankan judulnya adalah Gunung Api Korupsi di Kota Batu. Jadi wah, ini jadi sangat luar biasa sekali. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang Pak Rinekso. Selamat siang Mas. Sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah. Arema ya? Arema Pak, salam ya, satu jiwa Pak. Salam satu jiwa. Arema. Nggih, matur nuwun Pak. Pak Rinekso, seperti yang kita ketahui baru-baru ini kan ada beberapa kasus yang mencuat di Batu ya. Yang terdekat ini adalah adanya Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelumnya juga seperti kita tahu malah mencuat menjadi kasus nasional, yaitu koruptor dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, kan ya, begitu ya. Betul. Ini sehingga ada dugaan-dugaan juga ternyata diduga banyak korupsi-korupsi di dinas-dinas yang lain di Kota Batu, begitu Pak ya. Ya. Dan tadi sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa bahkan sejak lahir pun Kota Batu itu terlahir dari korupsi. Nah, ini bagaimana Pak penjelasannya Pak? Kita mundur dulu secara historis Pak, tentang adanya kelahiran Kota Batu ini Pak. Ya, sebelum ke situ saya akan mensitir pendapatnya Wakil Wali Kota Pak Kudori ya. Pak Kudori. Sebelum meninggal, ya. Sepeninggalnya Pak Imam Kabul, ya. Isu tentang korupsi di Batu sudah luar biasa. Bahkan beliau ketika rilis di salah satu majalah kepolisian, ya. Dia bilang kalau aparat mau, bahkan matanya ditutup, nyenggol pegawai Pemkot Batu saja pasti kebagang koruptor. Sampai jadi, seperti itu Pak ya? Almarhum Pak Kudori? Iya. Tapi memang kenyataannya semacam itu. Jadi Batu itu sebenarnya sudah masif ya. Kalau tadi dibilang itu gunung berapi, ya, sekarang gunung berapi ya Pak ya? Iya, itu ya sejak dulu gunung berapi, tapi nggak ada yang berani memadamkan saja. Nggak ada yang berani memadamkan. Jadi sudah korupsi di Batu itu ya sudah masif. Sudah masif. Oke. Nah, tapi bagi kami ini bukan suatu keheranan, tetapi yang menjadi persoalan kami adalah kita tidak henti-hentinya punya semangat bagaimana menjaga Batu untuk menjadi kota yang betul-betul kota yang good governance itu saja. Karena itu sesuai dengan cita-cita kami waktu itu para perintis ya, pendiri Kota Batu. Nggak ada bayangan sedikit pun Batu jadi kayak begini. Di atas permukaan memang indah-indah saja. Tapi di bawah permukaan sebenarnya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Nah, tetapi kalau kita urut dari belakang, kita ingat-ingat kembali sebenarnya. Kota Batu ini kan awalnya bukan aspirasi masyarakat Batu, tapi aspirasi politik pejabat dulu yang namanya Pak Abdul Hamid. Jadi Pak Abdul Hamid tiba-tiba punya inisiatif Batu untuk dijadikan jadi kota tip. Walaupun pada dasarnya itu sebenarnya tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi sebenarnya itu. Namanya politik gitu ya. Nah, saya menangkap Pak Abdul Hamid waktu itu adalah untuk tujuan-tujuan politik. Bagaimana dia dari bupati naik menjadi pemimpin Provinsi Jawa Timur. Walaupun tidak jadi gubernur, pada akhirnya adalah menjadi Wakil Gubernur. Nah, setelah itulah kemudian... Itu berarti sekitar tahun 90-an, Pak ya? Ya, 90-an. Kemudian 93 itu sudah kuningan. Nah, setelah 93 itulah seperti Batu statusnya tidak jelas. Jadi lebih nggak jelas daripada dulu. Kalau dulu itu kan statusnya kecamatan. Setelah itu naik menjadi Kota Tip. Tapi Kota Tip itu orang jelas gitu loh, orang jelas. Orang tidak jelas, mau kemana juga nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Blueprint Batu mau kemana itu tidak kita ketahui. Yang kita ketahui kemudian ada gejala-gejala yang kurang baik waktu itu.
Misalnya lingkungan hidup yang kita tangkap waktu itu adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Kemudian gunung-gunung kok kebakarannya semakin banyak. Kemudian ada gunung-gunung yang kemudian dikepras jadi perumahan-perumahan itu. Betul. Dan itu sangat bagi kami yang mencintai Kota Batu sangat mengerikan. Kemudian transparansi pengelolaan Kota Batu, Kota Tibat itu nggak jelas mulai air dan lain sebagainya nggak jelas. Kemudian isu pendudukan beberapa aset-aset Kota Batu yang diduga oleh para pejabat ketika itu, mulai pejabat kabupaten sampai provinsi itu juga kemudian menimbulkan keberatan kita. Nah waktu itu gerakan-gerakan saya itu melalui LSM saya waktu itu lembaga pemerhati kebijakan publik. Waktu itu kita kebetulan waktu itu media massa masih media massa 45. Betul ya. Belum kapital. Belum kapital ya, Pak. Semangatnya masih idealis. Wah, masih idealis. Saya masih ingat dengan Mas Gus Nun itu kayak partner partner Mas Husnun Jurait ya, Pak ya. Jurait itu punya cerita khusus dari hidup, dia dipanggil ke sini bisa bercerita. Apapun yang terjadi di Malang Raya itu setiap saya telepon dia langsung keluar isu-isu tentang lingkungan hidup waktu itu. Disitulah kemudian perjuangan-perjuangan kita sendiri waktu itu. Kemudian momen terpenting itu sebenarnya pasca pemilu 99. Saya kebetulan pemilu 99. Jadi ketua Panwaslu Kabupaten Malang yang membawai termasuk Kota Batu dan sekitarnya. Nah, karena ketua pemilu pengawas pemilu ketika itu harus mobilitas tinggi, kita koordinasi antar wilayah. Nah, kebetulan kemudian kita koordinasi dengan Panwaslu Kota Batu. Nah, disitulah ketemu teman-teman lama. Kebetulan saya kan setelah SMP itu sudah ada di Malang. Kemudian kita keluar di luar kota. Ketemulah dengan teman-teman. Kita tidak banyak cerita tentang pemilu. Kemudian kita cerita tentang Batu. Wah, ternyata ketemu teman-teman yang sama-sama kritis gitu loh. Akhirnya hari-hari berikutnya kita nggak sampai kita bicara pemilu, tapi bicara tentang Kota Batu. Artinya mulai 93 sampai 99 itu ada proses. Ada proses, ya mungkin teman-teman pejuang sendiri-sendiri. Masih sendiri-sendiri ya. Terkonsolidasi itu setelah 99. Kemudian kita sepakat, karena saya punya pengalaman buat LSM, kemudian teman-teman ngajak buat LSM, kemudian LSM itu apa yang jadi isu? Isunya adalah korupsi dan isu tentang lingkungan hidup. Nah, kemudian kita gambarkan kita membuat namanya LSM Berantas. Berantas itu satu sebagai simbolisasi bagaimana menjaga lingkungan hidup. Sungai Berantas ya. Yang kedua adalah memberantas korupsi. Jadi LSM Berantas itu filosofinya dua. Yang pertama adalah Sungai Berantas, pencerminan dari ekologi, lingkungan hidup. Yang kedua adalah berantas korupsi. Karena lingkungan hidup yang sejak awal sudah mulai rusak itu tidak lebih dari perilaku korup. Dan itu harus menjadi. Jadi akarnya tetap Pak ya korupsi. Jadi waktu itu yang rusak baru lingkungan hidup gitu Karena lingkungan hidup itu rusak karena banyak dikorup tadi lahan tadi itu Pak ya. Iya, dibakar, dibuka dibuka sini yang pelakunya oknum-oknum pemerintahnya sendiri. Nah, kemudian kita konsolidasi dengan teman-teman buat LSM. Kemudian kita risau bahwa sumber utamanya adalah status Kota Batu yang ngambang tidak bertuan istilahnya begitu. Terus kita mau apakan? Terjadi diskusi-diskusi, ternyata kita nggak bisa diskusi sekedar LSM. Kemudian kita kumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat itu di Cafe Pantara. Disitulah kemudian terjadi perbincangan bahwa karena masyarakat Batu sudah berharap bahwa Kota Batu naik, apapun yang terjadi maka kita harus naikkan. Kemudian kita bentuk perkumpulan antar tokoh namanya Pokja. Kenaikan status. Pokja kenaikan status yang tadinya kota administratif menjadi kota mandiri ya Pak ya. Dan itu banyak diragukan orang karena kita sejak SD itu kan ada pertanyaan. Kota administrasi di Jawa Timur adalah Jember. Jember aja nggak terjadi. Apalagi Batu, kan gitu. Tapi dari situ kemudian semangat kita luar biasa.
Ya, teman-teman luar biasa, perjuangan mulai lokal sampai Jakarta itu nanti kita ada sesi khusus ceritanya bagaimana penderitaan kita membangun Batu itu penderitaan sekali. Kadang makan nasi sudah busuk sampai Semarang busuk dan sebagainya itu teman-teman. Artinya sesi khusus untuk perjuangan pemekaran atau kenaikan status Kota Batu menjadi kota mandiri, Pak ya. Ya, dengan membayangkan Batu adalah lahir baru nanti jadi kota surga itu bayangan kita begitu. Kota surga loh ya. Kalau bayangan pasti idealis, Pak ya. Idealis. Bayangan pasti harus ya. Dan kemudian ada memorandum yang ditandangani oleh teman-teman bagaimana penataan nanti pegawai Kota Batu itu. Kita pernah membuat memorandum yang namanya 70% itu harus putra-putri Kota Batu. 70% ya Pak ya. Yang kedua, wali Kota Batu orang Batu. Karena apa? Sesuai dengan mandat Undang-Undang Otonomi Daerah. Di situ syarat pemimpin daerah adalah orang yang mengetahui dan diketahui. Mengetahui dan diketahui. Logikanya kan orang lokal. Orang lokal yang tahu betul. Undang-Undang Otonomi Daerah itu kan merevisi undang-undang sebelumnya, di mana wali kota bupati dikirim dari pusat. Sehingga banyak tidak tahu tentang ini. Daerahnya. Kemudian kita bayangkan seperti itu, jadilah itu. Tetapi apa yang setelah terjadi itu, kita tidak pernah bayangkan itu. Ternyata proses-proses demokrasi tidak demokratis sebenarnya. Tidak demokratis. Dari 99 menuju 2001 pertama kali wali kota Batu ada ya mungkin Pak ya? Iya, waktu itu kan melalui pilihan di DPR. Betul, waktu itu di DPR. Ya, disitulah kemudian saya lihat DPR enggak independen. Ya, partai politik enggak independen. Dikendalikan oleh yang namanya pemilik modal. Betul. Oleh pemilik modal sehingga waktu itu terjadi banyak money politik. Disitulah sebenarnya awal yang pertama ya bahwa Batu sudah punya cikal bakal terjadi transaksional di bidang politik yang melahirkan demokrasi biaya tinggi. Betul. Oleh sebab itu demokrasi yang biaya tinggi adalah cikal bakal, salah satu cikal bakal munculnya korupsi. Itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua, karena Batu ini kemudian membutuhkan pegawai. Dua gelombang pegawai, dua kelompok. ASN lah kalau sekarang. PNS. Yang pertama adalah tiba-tiba banyak kiriman dari luar-luar. Untuk masuk di Kota Batu itu sebenarnya SDM yang nggak baik-baik saja gitu. Jadi Batu kemudian kayak seperti tong sampah buangan. Ini mirip yang terjadi di Bau-Bau, Pasir Panjang itu kita kan lahir ada 12 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian kita saling komunikasi, nasibnya sama. Tiba-tiba diserbu oleh orang luar. Karena kita waktu itu membutuhkan kepangkatan yang mumpuni. Nah, mungkin dari luar kota itu yang mumpuni tapi secara moral nggak mumpuni kirim di situ. Yang kedua, kemudian rekrutmen baru. Ini penuh KKN. Siap. Sampai geger tingkat nasional. Kita geger nasional. Sampai diliput oleh media elektronik waktu itu tentang untuk peliputan PNS atau ASN baru ya Pak ya? ASN baru. ASN baru itu. Karena ASN baru sempat ada yang demo dan lain statusnya. Tetapi di situ adalah kayak jadi proyek para pejabat kayak seperti itu. Waktu itu ya. Jual beli PNS lah waktu itu kan marak sekali Pak ya. Apakah itu yang ada di legislatif maupun di eksekutif. Ada yang bawa sekian. Nah, karena ini dimungkinkan jual beli, maka bisa aja dijual dari luar. Muncullah kemudian keinginan kita yang tadi, cita-cita kita 70% orang Batu, nggak tercapai sampai ini. Kemudian muncullah isu-isu etnosentrisme, yang ini bawa orang dari sana, dari sini. Itu kan terjadi isu etnisitas. Sejak perekrutan ASN dan PSN, ASN dan PNS-nya pun KKN. Itu ternyata KKN ya Pak ya, kolusi. Terus peristiwa yang mengerikan lagi itu adalah
pangkat dan ijazah palsu. Pangkat dan ijazah palsu? Pangkat dan ijazah palsu. Itu bagi ASN yang ASN. Mau? Oh. Jadi makanya pernah dijuluki di Batu itu ada kepangkatan naga bonar. Kepangkatan naga bonar? Naga bonar. Apa maksudnya itu, Pak? Naga bonar itu kalau mau naikkan pangkat kan naikkan sendiri. Loh. Kalau di filmnya naga bonar kan pangkatnya ditempelkan sendiri. Oh. Jadi ada pejabat satu bulan itu naik 3 kali. Pangkatnya, Pak? Naik 3 kali. Sampai bisa seperti itu? 3 kali. Kemudian ini diikuti oleh stafnya semua. Staf yang semua. Iya. Nah ini menarik kemudian. Iya. Karena naik pangkat itu butuh persyaratan salah satu pernah menduduki struktural. Iya. Maka rame-rame membuat syarat-syarat palsu. Syarat-syarat palsu. Oke. Maka kalau syarat palsu itu dibuka, brek, bisa terjadi satu hari. Itu ada lurah 5 dalam satu hari ada 5 orang menduduki jabatan yang sama. Di surat itu realnya 1, di surat itu seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian ijazah palsu. Iya. Jadi ijazah palsu itu lucu. Jadi saya sebagai ketua PPK DPRD yang harus mengesahkan calon-calon DPR. Nah, calon DPR itu diambil sisa pemilu 99 dari Kabupaten Malang. Nah, itu pakai undang-undang tahun 99. Betul. Ya kan? Betul. SD bisa. Maka diambil urutan, maka yang masuk ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Iya, betul. Ya. Bulan Oktober, jadi anggota DPR, status masih SD, SMP, SMA. 6 Juni, jadi tadi Oktober 2002. 6 Juni 2003, semua statusnya ada yang sarjana hukum dan sebagainya. Bayangkan, hanya 8 bulan. Iya. Gimana bisa terjadi? Ada keterlibatan kampus. Ya, ada keterlibatan kampus. Nah, ini sempat jadi polemik, tiba-tiba hilang, kemudian itu enggak. 8 bulan sudah dapat ijazah sarjana, Pak. Sarjana. Bahkan berikutnya kemudian ada yang menyandang sudah MM. S2. Luar biasa. Makanya istilahnya ada satu pejabat yang sebenarnya hanya lulusan SD, kemudian jadi guyon. Baca pidato, karena yang buat statusnya pidatonya itu dibuatkan, bapak ditulis 2, dibaca bapak 2, ibu 2. Karena SD harusnya bapak, ibu. Jadi Batu itu jadi menarik. Bapak 2, ibu 2. Jadi itu Batu menarik. Anggota legislatifnya plus ketua DPRD-nya waktu itu sedikit bermasalah ijazahnya. Wali kotanya sama. Betul, iya. Lalu hilang lagi kan? Hilang lagi, betul. Coba kalau dipikir dari sini, sebenarnya pengelolaan Kota Batu tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Artinya kalau dibalik, ya sudah bisa dipastikan bahwa akan terjadi praktek-praktek yang KKN tadi. Kolusi, korupsi, nepotisme. Iya, seperti itu. Nah, kemudianlah muncul berbagai persoalan korupsi. Waktu itu zaman Pak Imam yang kena ya staf-staf masih belum sampai naik. Kemudian puncaknya di Mas Edi itu. Iya. Makanya kemudian seolah-olah kan stigmanya bahwa koyo-koyo setiap tahun itu di Kota Batu pasti ono kasus korupsi tertangkap, pasti ada aja ini gitu Pak ya. Saya kira menarik Kota Batu hari ini sebenarnya KPK sama kejaksaan bahkan polisian kalau mau mengambil momen yang baik hari ini adalah momen yang baik untuk mengambil para koruptor itu. Begitu. Batu tidak ada penjaganya. Betul. Jadi yang bau rekso yang menjaga orang-orang yang korup ini sekarang nggak ada. Iya. Dan mereka mungkin yang sudah korupsi tiarap mungkin ini Pak. Waduh ini tiarap nggak ada yang jogo gitu. Apa mungkin seperti itu Pak? Ya kemarin bisa kita lihat bagaimana meninggalnya Mas Edi itu sebenarnya di makam itu karya siapa sih? Betul. Kan kayak maaf ya seperti karya gerombolan orang-orang korup. Betul. Yang kemudian
menempatkan Mas Edi untuk menjadi covering bahwa Mas Edi itu bukan koruptor, menjadi pahlawan kan begitu. Kan nggak mungkin orang waras nganukan itu. Iya, betul. Saya sebagai sahabat, sebagai teman, andai kan ketemu Bu Dewanti, pasti tak cegah. Kasihan nanti Mas Edi akan dipersoalkan. Betul. Dan ternyata hari ini betul dipersoalkan. Betul. Jadi apa ya, almarhum itu menurut saya ketolo-tolo hari ini meninggalnya itu kasihan. Kenapa? Ya perilaku orang-orang yang korup itu sudah membabi buta gitu. Betul kan? Ya, betul. Nah, berarti bahwa ini menarik jadi potret Indonesia, Batu itu potret Indonesia. Kasus NMB itu potret Indonesia, hari ini kemenangan para koruptor. Hari ini kemenangan para koruptor. Makanya karena koruptor itu megang duit, akhirnya muncullah paradigma money can be skin. Uang itu bisa memutihkan kulit. Betul. NMB jadi pahlawan, Mas Edi jadi pahlawan. Iya, betul. Ya kan? Money is power. Uang adalah kekuatan. Betul. Money is freedom. Betul. Uang adalah kebebasan. Batu adalah potret dari tiga ini. Betul. Jadi apapun status Mas Edi, almarhum Pak Wali ini, orang mengatakan baik-baik saja. Orang baik saja. Dan ini miris ya. Miris lihat Indonesia seperti itu. Betul. Jadi kalau dulu kita bayangkan di birokrasi itu, orang yang baik adalah orang yang menyimpang di birokrasi. Betul. Ya kan? Betul. Jadi orang yang korupsi dianggap menyimpang. Nah, sekarang sudah merambat ke masyarakat. Orang yang nggak mau korupsi, yang kritis dianggap orang aneh. Malah diserang hari ini. Nah, ini adalah beban moral. Logical fallacy lah ya, kesalahan berpikir bahwa ya kita harus membedakan. Memang dalam perilaku, dalam prestasi dia baik misalkan katakanlah, tapi dalam kemudian kepemimpinan dan dalam tindakan untuk mengambil kebijakan untuk orang banyak, kalau korupsi ya katakan itu korupsi kan begitu Pak. Tidak kemudian menjadi skin atau menjadi cover, di cover karena punya uang, kejelekannya korupsinya ditutupi kan begitu. Iya, kita ini punya nilai moral, punya agama yang sudah memberikan. Kita ini kan tiap sholat kan selalu mengatakan tunjukkanlah jalan yang lurus, yang ridhoi, kan begitu. Betul. Tapi kadang-kadang dalam praktek kan nggak seperti itu. Betul. Saya kadang-kadang memaafkan siapa ya tokoh legendaris di Eropa itu, yang maling tapi dianggap baik itu loh. Robin Hood itu kan. Kayak Robin Hood itu ya baik ya, apapun yang nggak baik menurut saya. Betul. Yang kayaknya nggak baik ya katakan nggak baik. Oke. Pemirsa, sekali lagi bahwa fenomena bukan gunung es ini sebenarnya, fenomena korupsi di Kota Batu, ternyata gunung berapi. Boleh dikatakan bahwa ini adalah fenomena gunung berapi korupsi di Kota Batu. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arinekso bahwa mulai tahun awal 90-an, kemudian beranjak ke tahun 93 tadi, terus kemudian beranjak sampai kemudian tahun 99, sampai kemudian 2002, kemudian ada rekrutmen ASN ketika Kota Batu menjadi kota mandiri baru. Ini ternyata syarat dengan praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahkan tadi disampaikan juga oleh Pak Arinekso, dari Pak Arinekso ini patut kemudian bagi warga masyarakat Kota Batu untuk segera berbenah gitu Pak ya. Nah, terkait dengan hal itu Pak, kita tentunya seperti yang Pak Arinekso sampaikan tadi, kita itu kan inginnya Batu kan indah, indah luar dalam, tidak hanya indah luarnya tapi dalamnya rusak atau bobrok. Apa kemudian pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Batu sekaligus kepada pemerintah Kota Batu Pak? Saya kira ini ya harus ada kesadaran moral ya, kalau nggak ada susah. Cuma masalahnya Batu ini statusnya sih kota ya. Tapi masyarakatnya kan masih masyarakat subsisten pertanian ini. Jadi mereka tidak pernah peduli tentang hal itu. Jadi orang petani itu mau diapa-apakan kan nerimo yang pandum itu loh. Nah, kemudian masyarakat kita terdidik masih kecil. Kemudian kekuatan uang pemodal itu besar. Betul. Nah, ini juga jadi ancaman moralitas warga kita gitu. Tidak terkecuali siapapun, bisa-bisa tidak hanya orang biasa. Kalau ini tidak punya etika dan moralitas, orang yang beragama pun bisa ikut mereka. Ikut korupsi. Iya, ikut menjadi pendukung korupsi. Karena temuan saya gitu ya, jadi paradigma korupsi itu
Itu korupsi diawali bagaimana demokrasi kita yang kapitalistik gitu. Jadi demokrasi kita yang kapitalistik. Demokrasi yang berbiaya besar. Iya, kapitalistik. Dan harus orang punya duit. Nah, orang punya duit itu jarang yang mau, maka dia akan kolaboratif dengan pemilik modal. Oke. Maka ditentukan pemilik modal, partai politik dan calon. Nah, yang menarik itu kemudian ada black reader, penunggang gelapnya. Jadi artinya menyelesaikan korupsi ini sekarang lebih kompleks daripada awal-awal tahun 2000. Misalnya tahun 2000 itu ya. Ketika terbentuknya KPK itu, saya masih ingat betul. Perumahan di Batu itu dijual siapapun yang nawar berapapun dikasihkan. Sampai Pak Derman itu, katakanlah saya jual, sampai Mani Piro itu dikasihkan. Saya masih ingat betul. Saya sempat dapat 2 itu dengan harga yang tidak masuk akal. Begitu menakutkan KPK waktu itu. Tapi hari ini kan nggak ada yang ditakuti. Setelah ketahuan itu, ternyata saya tadi kan cerita tentang bagaimana KPK itu. Ternyata nggak baik-baik saja. KPK juga tidak baik-baik saja. Ini juga kemudian menyuburkan perilaku-perilaku korupsi. Nah, ketika kita di permukaan itu, ternyata jadi bahan eksploitasi oleh berbagai pihak, oleh aparat. Betul. Untuk nakut-nakuti calon koruptor. Oleh mungkin oknum media, ini oleh oknum media. Semua mengatakan, udah Pak, tak amankan. Enggak, gitu kan. Betul. Nah, dari situ kemudian pola kita berubah. Kita gerakan anti korupsi di Batu tidak di permukaan, tapi clandestine. Maka koruptor di Batu merasa aman-aman saja sampai hari ini. Dikira kita udah mati kutu gitu. Padahal kita bergerak clandestine itu. Buktinya kemudian di masanya Pak Edi yang dianggap rejim paling kuat, rontok semua. Tapi rejimnya Pak Imam Kabul dulu kita di permukaan. Gerutak-gerutuk demo kemana-mana sampai Jakarta mbak bis, nggak bisa rontok. Tapi zamannya Pak Edi itu sepi di permukaan, tiba-tiba jatuh. Tapi di bawah permukaan kita bergerak semua. Karena clandestine tadi, gerilya Pak ya. Iya, gerilya. Ya, saya berharap ini momen terbaik para penegak hukum untuk cari prestasi. Iya, betul. Ya, apapun namanya penegak hukum itu manusia. Kalau dilawan itu juga mikir-mikir. Hal ini saya kira kelasnya kelas nyamuk semua, kelas kapuk. Saya kira tinggal ngambili saja sebenarnya. Kalau mau cari prestasi untuk panen koruptor, panen koruptor. Silakan monggo diambil saja. Panen koruptor di Malang Raya ini nggak ada penjaganya. Itu satu. Yang kedua, Batu sama Kota Malang ini. Kalau anak istrinya mau masuk surga, hari ini ambil para koruptor di Kota Batu atau Malang Raya. Kalau mau masuk surga. Panen koruptor. Oke. Pak Arinekso, saya terima kasih. Ini juga membuka mata saya dan semoga juga membuka para pemirsa bahwa kemajuan dan perkembangan Batu yang begitu pesat, hitungannya secara ekonomi gitu loh. Ternyata ada kesenjangan sosial, kesenjangan masyarakat, ya kan, berkelindan dengan banyaknya korupsi yang ada di Kota Batu gitu loh. Nah, jadi pembangunan yang kita inginkan bukan seperti itu dulu. Berbasis berarti memang komunitas. Istilahnya untuk membangun Kota Batu ke depan itu benar-benar harus dimulai dari fundamentalnya, Pak ya. Iya, berbasis komunitas. Memang mau nggak mau, kita bukan bicara tentang siapa, tetapi gerakan modern ini adalah gerakan indigenous. Betul. Gerakan pribumi. Karena yang global itu nggak cocok. Yang orang luar itu nggak cocok. Betul. Maka kemudian ada gerakan teori baru namanya. Yang barat tidak cocok dengan yang timur. Yang timur harus beranjak pada yang timur. Sama dengan, saya kira sama dengan dalam politik sebenarnya. Kita basisnya basis indigenous itu. Pak Arinekso, terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Dengan tadi Pak Arinekso cerita bahwa proses istilahnya rekrutmen ASN atau PNS Kota Batu yang seperti itu, yang syarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, masih adakah optimisme untuk reformasi birokrasi di Kota Batu, Pak? Sepanjang demokrasi yang akan jalan nanti berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, bisa. Tetapi kalau jalannya seperti kemarin, bahwa demokrasi dikendalikan oleh pemilik modal, ya tetap tidak bisa. Karena mereka tidak konsentrasi untuk membangun Batu, tapi konsentrasinya adalah
Bagaimana mereka bicara tentang akumulasi modal yang dia sudah dia belanjakan, itu dia akan bicara seperti itu, tidak akan bicara tentang batu. Berarti kalau titik tekannya adalah proses demokrasi yang akan datang, itu kembali model perjuangannya adalah bagaimana batu mempunyai pimpinan, ya kan, punya kota yang benar-benar berani membongkar secara fundamental tadi, Pak ya. Pimpinan atau wali kota Batu yang lepas dari kekuatan-kekuatan modal yang mempengaruhi. Iya. Seperti itu, Pak ya. Peristiwa kemarin itu, siapa yang kenal dengan Mas Edi? Orang Batu kenal Mas Edi? Tidak punya sejarah. Pak Imam aja kalah. Iya. Saya aja kalah kan? Iya, oke. Artinya, money is power. Money is power. Oke. Jadi pemirsa menyelesaikan orang petani itu lebih mudah. Betul. Berarti tantangannya memang membangun kesadaran agar warga Batu, seluruh warga Kota Batu ini mempunyai kesadaran untuk berjuang menghasilkan proses demokrasi. Jangan mau hanya sekedar dibayar 25 sampai 100 ini hanya menggadaikan masa depan anak-anak kita dan lingkungan kita. Oke, itu pesan yang luar biasa Pak ya bagi pemimpin masa depan untuk Kota Batu ya, bagaimana berjuang membangun kesadaran seluruh warga Kota Batu agar menghasilkan proses demokrasi yang sehat, yang cerdas dan menghasilkan pemimpin yang bersih, benar-benar bersih, gitu Pak ya. Oke. Pak Ringso, terima kasih atas pencerahannya. Sehat selalu. Siap. Saya terus terang mendapatkan pencerahan banyak dari Kota Batu. Ternyata dari prosesnya pun wajar kalau kemudian Kota Batu disebut sebagai gunung api korupsi. Ya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih Mas. Baik pemirsa, demikian tadi podcast S kali ini yang ini merinding, ini sangat panas sekali bahwa ada sebuah pernyataan bahwa gunung berapi korupsi di Kota Batu. Jumpa lagi bersama saya di edisi podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.